Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita memulai jam doa kita pada sore hari ini. Kita akan datang terlebih dahulu kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh terus kami nikmati, untuk kesehatan, penjagaan, perlindungan Tuhan yang terus Tuhan berikan buat kami hari demi hari. Kami menyerahkan Tuhan waktu kami akan memuji Tuhan bersama-sama, mendengarkan renungan firman Tuhan dan juga menaikkan doa-doa kami. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah kami dimanapun kami berada, dan Tuhan yang terus menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan yang perlu kami lakukan setiap harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Ku berdiri atas janji Rajaku, puji syukur bagi Kristus ku seru. Sepanjang abad bergema nyanyianku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji yang teguh, walau topan bimbang ragu berderu. Firman Allah sumber kemenanganku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhanku, kasih-Nya kekal tetap mengikatku. Sabdanya bagai senjata yang ampuh, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Berdiri atas janji penebus. Berdiri atas janji penebus. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya.
sukacita selamanya. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kaulah sukacita, pengharapan, dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan, dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan, dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu,
Nats kita hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 121 sampai 128. Tapi sebelum saya bacakan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami kembali mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh mengikuti jam doa bersama Tuhan. Kami ucap syukur untuk dorongan Roh Kudus juga Tuhan, untuk kami boleh ada di channel ini Tuhan, dan kami mau berdoa bersama-sama untuk pokok-pokok doa yang akan disampaikan. Kami menyerahkan Tuhan waktu ini ketika kami membahas dari Mazmur 119. Kami mohon hikmat Tuhan, pimpinan Tuhan, supaya Roh Kudus yang boleh memberikan pengertian kepada kami bagaimana seharusnya kami berdoa. Kami boleh melihat teladan pemazmur di dalam ayat-ayat ini. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Mazmur 119 ayat 121 sampai 128. Itu ayat kita hari ini. Saya akan bacakan. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadilah jaminan bagi hamba-Mu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Mataku sangat merindukan keselamatan daripada-Mu dan merindukan janji-Mu yang adil. Perlakukanlah hamba-Mu sesuai dengan kasih setia-Mu dan ajarlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Hamba-Mu aku ini, buatlah aku mengerti supaya aku tahu peringatan-peringatan-Mu. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Ya, dalam Mazmur ini kita melihat bahwa pemazmur berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita akan menggali doa apa yang dia sampaikan kepada Tuhan. Di dalam doa kita perlu bertekad untuk memiliki karakter Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dengan tidak putus-putusnya perlu menyatakan sikap setuju dengan karakter Allah. Mari kita selidiki doa-doa pemazmur dari ayat-ayat yang sudah kita bacakan. Saya menambahkan sedikit di bawahnya dengan terjemahan dari NET, New English Translation, supaya ada sedikit perbedaan, ada variasi gitu. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan, kata pemazmur. Kita tahu itu karakter Allah gitu. Dia punya hukum dan keadilan yang absolut, yang mutlak, tidak bisa diganggu gugat, gitu. Tidak bisa ditawar-tawar. Nah, pemazmur juga berdoa, mataku sangat merindukan keselamatan daripada Tuhan. Ya betul ya, keselamatan hanya daripada Tuhan. Tidak ada di tempat yang lain. Bahasa Inggrisnya dibilang, my eyes grow tired as I wait for your deliverance. Jadi, kalau kita, pernah nggak kita menunggu sesuatu, terus sampai kita terkantuk-kantuk gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu gitu ya. Keselamatan yang daripada Tuhan kita tunggu-tunggu sampai mata kita terkantuk-kantuk. Ini yang dialami oleh pemazmur. Kemudian merindukan janji-Mu yang adil, for your reliable promise to be fulfilled. Jadi kita perlu menantikan Tuhan, menantikan pembebasan daripada Tuhan, menantikan janji Tuhan yang setia itu digenapi. Itu sesuai dengan kata Allah, janji Allah pasti, janji Allah adil gitu. Nah, hamba-Mu aku ini. Jadi kita perlu menyadari dengan sikap rendah hati bahwa kita adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan hanya yang jabatannya khusus atau yang full time, tapi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah hamba. Karena kita bilang Yesus adalah Tuhan gitu. Pasti kita menuhankan dia atau dia adalah Tuhan kita atau Tuhan kita. Jadi itu
sudah di jalan yang benar gitu ya. Walaupun mungkin seringkali di dalam kehidupan kita tidak menempatkan Tuhan sebagai Tuhan gitu. Mungkin sebagai teman, sahabat saja gitu ya. Tapi ketika Tuhan menyuruh sesuatu, kita enggan untuk melakukannya gitu. Nah, pemazmur kemudian melanjutkan, aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Nah, ini juga menjadi refleksi buat kita gitu ya. Apakah kita mencintai perintah-perintah Tuhan lebih daripada harta? Dari emas katanya ya, emas tua itu purest gold gitu ya, emas yang paling murni. Apakah kita mencintai perintah-perintah Tuhan lebih daripada emas yang paling murni gitu? Seringkali kita mungkin menganggap, oh perintah Tuhan ini ya oke lah untuk dilakukan, atau yang ini mungkin udah nggak cocok lagi, nggak relevan zaman sekarang. Tapi kita perlu mencintai perintah-perintah Tuhan lebih daripada harta kita atau emas paling murni. Kemudian aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. I carefully follow all your precepts. Jadi dengan teliti, dengan hati-hati kita perlu hidup menjalani sesuai dengan titah Tuhan. Gitu ya, instruksi Tuhan. Gitu ya, carefully gitu ya, dengan hati-hati, dengan jujur, gitu, dengan teliti, perlu mengikuti titah Tuhan. Segala jalan dusta aku benci. Kita tahu bahwa Tuhan benci orang yang dusta gitu ya. Dan sudah disebutkan bahwa iblislah bapa pembohong gitu ya, segala dusta. Jadi pasti Tuhan akan benci dengan segala dusta. Dan pemazmur juga menyatakan persetujuannya dengan perintah Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Nah, kemudian kita juga perlu berdoa dengan sungguh-sungguh dalam ayat-ayat ini untuk menyampaikan permohonan-permohonan yang juga setuju atau sesuai dengan sifat-sifat atau karakter Allah. Mari kita selidiki selanjutnya. Ini permohonan pemazmur. Janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadilah jaminan bagi hambamu untuk kebaikan. Ini juga ayat 22 ini, 122 ini agak kurang jelas gitu ya mungkin gitu. Jaminan bagi hambamu untuk kebaikan. Bahasa Inggrisnya di terjemahan net ini, guarantee the welfare of your servant. Jadi kita berdoa, atau pemazmur ini berdoa, Tuhan jaminkanlah kebaikan untuk hambamu ini gitu. Jadi pasti Tuhan akan selalu melakukan kebaikan gitu ya dalam kehidupan kita yang percaya. Roma 8 itu 28, kebaikan itu hanya untuk orang yang percaya. Jadi kita bisa berdoa ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita juga bisa berdoa. Mungkin seringkali kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita karena keadaan sekeliling kita tidak seperti yang kita harapkan gitu ya. Atau kita mungkin menganggapnya sebagai suatu kemalangan. Tapi dalam segala sesuatu Tuhan bekerja. Dan kita bisa berdoa kepada Tuhan, jaminkanlah kebaikan untuk hambamu ini gitu ya, bagi hambamu. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Itu juga perlu kita doakan gitu ya. Supaya kita juga bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Ketika kita mungkin ada orang yang memeras kita, kita mungkin merasa kesal atau merasa diperlakukan tidak adil, kita bisa berdoa kepada Tuhan untuk jangan Tuhan membiarkan orang-orang yang seperti itu memeras kita. Perlakukanlah hambamu sesuai dengan kasih setiamu. Itu juga permohonan pemazmur gitu. Nah, ini juga di dalam bahasa Inggris bilang show your servant your loyal love gitu ya. Jadi tunjukkanlah gitu ya
tunjukkanlah kepada hamba-Mu ini kasih setiamu gitu. Kita mungkin dalam kehidupan kita saat ini juga kita tidak merasakan bahwa kasih Tuhan. Kita tidak mengalami, kita tidak bisa mengetahui kasih Tuhan sedang kita alami. Nah, kita berdoa. Mari kita berdoa supaya Tuhan menyatakan, menunjukkan, membukakan mata kita untuk kita bisa melihat. Untuk Tuhan juga membukakan, memperlihatkan kasih setianya kepada kita. Dan bukan itu aja, pemazmur juga berdoa, memohon untuk mengajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Gitu ya. Berdoa untuk Tuhan mengajarkan ketetapan-ketetapannya kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup di jalan Tuhan, supaya kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, menjauh daripada Tuhan, tetapi kita tetap di dalam jalannya. Dan yang terakhir, di ayat 125, pemazmur bilang, buatlah aku mengerti. Buatlah aku mengerti, supaya aku tahu peringatan-peringatan-Mu. Supaya aku mengerti peringatan-peringatan-Mu, peraturan-peraturan-Mu. Buatlah aku mengerti. Seringkali kita baca Alkitab, kita baca apa yang dikatakan Tuhan Yesus atau apa yang dikatakan Alkitab, tetapi kita tidak mengerti. Nah, ini permohonannya dalam doa, buatlah aku mengerti, supaya aku tahu peringatan-peringatan-Mu, supaya aku mengerti jalan-jalan-Mu. Apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, apa rencana Tuhan melalui kehidupan kita, kita berdampak bagi dunia sekitar kita, apa itu bisa kita doakan dan kita menantikan jawaban daripada Tuhan. Nah, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari doa pemazmur ini gitu ya, dari ayat 121 sampai 128. Pemazmur berdoa memohon kepada Allah untuk melepaskannya, memperlakukannya, mengajarnya, dan membuatnya mengerti karakter Allah. Kita juga bisa berdoa seperti ini gitu ya. Kita berdoa untuk Tuhan melepaskan kita dari pemeras-pemeras kita, orang-orang yang memperlakukan kita tidak baik. Tapi juga kita bisa berdoa untuk Tuhan mengajar kita, membuat kita mengerti karakter Allah. Pemazmur juga bertekad untuk memiliki karakter Allah itu dalam kehidupannya. Kita tadi sudah mendengar ya bagaimana dia menyatakan apa yang sedang dialaminya di dalam doanya kepada Tuhan. Pemazmur juga mendapatkan jawaban doanya dan ia menjalani kehidupannya sesuai dengan karakter Allah. Nah, jadi refleksinya, maukah kita berdoa seperti pemazmur ini berdoa? Kita memohon kepada Tuhan untuk melepaskan kita dari yang jahat. Seringkali kita merasa nyaman dengan keadaan sekitar kita atau kita tidak peduli dengan keadaan kita yang jahat gitu ya, atau keadaan kita yang sedang tertekan, memeras, mungkin kita panik sendiri, memikirkan bagaimana jalan keluarnya sendiri tanpa datang kepada Tuhan. Nah, maukah kita berdoa seperti pemazmur ini berdoa, datang kepada Tuhan untuk meminta kelepasan daripada Tuhan, datang untuk meminta kepada Tuhan untuk mengajarkan dan membuat kita mengerti karakter Allah. Bukan hanya mengerti, tapi juga sungguh-sungguh memiliki karakter Allah. Kita hidup benar, menjauhi yang jahat, hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan, jalan Tuhan, memahami dengan teliti, dengan seksama, dengan sungguh-sungguh karakter Allah, supaya kita hidup menjadi memancarkan kemuliaan Tuhan dengan menjadi murid Kristus. Murid Kristus pasti selalu tadi gitu ya, ajarkanlah perintah-perintah-Mu gitu ya. Itu pasti murid yang bisa berkata seperti itu gitu ya. Sikap seorang murid seperti itu. Dan yang terakhir, kita harus menjalani hidup sesuai dengan karakter Allah. Sehingga kita bisa bilang, Tuhan, saya sudah seperti ini, sudah hidup sesuai dengan firman-Mu, hidup benar gitu ya. Karena bukan dengan kebenaran kita, tetapi dengan kebenaran Allah. Kita perlu memiliki karakter Allah di dalam kehidupan kita. Tapi juga jangan berdoa seperti
orang Farisi yang dibandingkan dengan orang pemungut cukai gitu ya. Oh Tuhan, saya tidak seperti ini, tidak seperti itu gitu. Dari kata-katanya saja sudah membandingkan dengan orang lain gitu. Aku tidak seperti pemungut cukai ini gitu. Tapi pemazmur di sini mengatakan bahwa Tuhan, aku ini seperti ini di hadapan Tuhan, terbuka, tulus dengan apa segala keberadaannya, bahwa dia dengan sungguh-sungguh sudah berjuang untuk mengerti karakter Tuhan, menjalani kehidupannya dengan karakter Tuhan, dan dia terus menantikan kelepasan yang daripada Tuhan. Mari juga Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari juga kita saat ini juga kita berdoa untuk memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita, supaya orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan juga bisa melihat bagaimana kita menjalani kehidupan kita dan melihat bagaimana Tuhan Yesus atau Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga itu juga dapat menjadi berkat bagi mereka juga. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau memiliki karakter Allah di dalam kehidupan kami. Kami menjauhi yang jahat. Kami hidup benar sesuai dengan perintah-perintah-Mu. Kami boleh menyadari keberadaan kami, bahwa kami diselamatkan bukan karena kami melakukan perintah-perintah-Mu, tapi karena Engkau yang memampukan kami melalui pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga dosa-dosa kami boleh dihapus dan kami boleh menjalani kehidupan kami. Kami dimampukan untuk kami menjalani kehidupan kami sesuai dengan karakter Tuhan. Tapi kami juga tahu bahwa ada bagian kami Tuhan, untuk kami dengan teliti mencari Tuhan, dengan teliti memeriksa ketetapan-ketetapan Tuhan, sehingga kami dalam menjalani kehidupan kami berkenan kepada Tuhan. Dan dipakai untuk menjangkau lebih banyak orang lagi datang kepada Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Saat sebentar kami juga akan berdoa bagi pokok-pokok doa yang sudah ada Tuhan. Berikan kami juga hati Tuhan, sehingga kami boleh melihat, kami boleh berdoa, kami boleh menyatakan permohonan kami juga Tuhan sesuai dengan karakter-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.